Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Istri pencari nafkah utama, suaminya bapak rumah tangga. Ketika mereka bercerai, bagaimana pembagian harta gonogininya? Nah, kasus hukum di Singapura ini eh, masuk ke pengadilan dan ada sengketa karena menurut istri seharusnya sesuai kontribusi daripada masing-masing orang ke rumah tangga. Kalau menurut suami, ya harusnya 50-50 gitu. Nah, besaran harta gonogini yang di dalam sengketa kali ini nilainya antara 7,8 juta sampai 11,4 juta sin dolar yang kalau dirupiahkan 93 sampai 136 miliar. Jadi besar sekali ya. Nah, pada saat kasus di pengadilan, istrinya berumur 62 tahun, suaminya berumur 64 tahun. Nah, mereka menikah, ini koreksi ya, bukan 98 tapi 88. Nah, pernikahan mereka bertahan selama 34 tahun 8 bulan. Kemudian berdasarkan itu maksudnya 34 tahun itu berdasarkan keputusan cerai yang dijatuhkan pada September 2022. Nah, mereka juga boleh bercerai menurut peraturan Singapura itu berturut-turut pisah rumah selama 4 tahun. Jadi kalau belum pisah rumah 4 tahun nggak bisa. Dan dari pernikahan selama 34 tahun itu dia punya 3 orang anak yang sudah dewasa ya, sebutlah A, B, dan C yang pada saat kasus di pengadilan umurnya 33, 30, dan 25 tahun. Nah, istri bekerja sebagai direktur di suatu perusahaan di Singapura, gaji bulanannya 32.541 sin dolar, yang kalau dirupiahkan kira-kira 390 juta. Wah, ini termasuk sangat tinggi Bapak Ibu ya. Nah, suaminya itu pada saat ini adalah pengangguran. Nah, terakhir tuh bekerja tahun 97 di bank. Nah, eh, setelah dia kerja 97 dia berhenti, dia bikin banyak usaha gitu loh. Laundry antar jemput. Dia di tahun 98 cuma bertahan 1 tahun. Dia jualan mie goreng di hawker center. Ya, hawker center itu kalau kita bilang kaki lima gitu ya. Kalau Singapura namanya hawker center, cuma di tempat ada ininya sih. Nah, itu di tahun 2000 cuma bertahan 2 bulan. Sempat jadi WO di tahun 2004, bertahan selama 4 tahun. Menjadi pengajar futures dan options, karena sebelumnya punya pengalaman di banking di tahun 2008 selama 4 tahun. Cuma dia ngajarnya di rumah dan tanpa bayaran gitu. Nah, alasannya pada saat di pengadilan dia sebut ya karena saya jaga anak jadi saya ngajarnya di rumah aja. Kemudian dia sempat menjadi pembicara tamu di Malaysia tentang keuangan, di mana sekali datang honornya 200 sampai 300 Malaysian ringgit yang kira-kira 700.000 sampai 1 juta. Dan itu sifatnya ya kalau dipanggil ya dibayar, kalau nggak dipanggil nggak dibayar. Nah, itu selama 6 tahun. Kemudian terakhir juga tercatat sebagai direktur di suatu perusahaan yang gajinya 2.200 sin dolar atau sekitar 26 juta, dan tercatat pernah menerima one time bonus di tahun 2020 sebesar 5.000 sin dolar seperti itu. Nah, berdasarkan angka di atas, ya income istrinya aja 390 juta. Anggap dia masih kerja di perusahaan ini, berarti kan 1 bulan 26 juta. Itu kan kayak langit dan bumi gitu ya. Nah, jelas bahwa istri itu memberikan kontribusi keuangan jauh lebih besar dibandingkan suami. Nah, di pengadilan suaminya juga mengaku, ya saya ini memang bukan pencari nafkah, saya ini lebih ke bapak rumah tangga. Nah, di Singapura ada 2 dasar hukum dalam memutuskan pembagian harta gonogini. Kalau misalnya suami dan istri sama-sama bekerja, maka pembagian itu atas harta-harta yang ada lebih condong ke kontribusi. Jadi siapa yang gajinya lebih besar, kontribusinya lebih banyak, ya udah porsinya lebih besar. Tapi ketika single income family, ya suaminya kerja, istrinya ibu rumah tangga, atau dalam hal ini kasusnya dibalik, istrinya kerja, suaminya bapak rumah tangga, maka yang menjadi bapak atau ibu rumah tangga itu dianggap setara. Kenapa? Karena mengurus rumah tangga itu juga tidak mudah. Ya. Mengurus anak itu juga termasuk kerja. Sehingga kalau single income family, walaupun salah satu pihak tidak bekerja, itu cenderung 50-50. Nah, istrinya menganggap, oh harus pakai yang pertama. Bahkan di awal dia bilang 87, 87 dan 13.
Cuma pada saat di pengadilan dia revisi jadi 80 dan 20. Suaminya bilang harusnya 50-50. Karena selama istrinya bekerja, dialah yang mengurus rumah dan menjaga anak seperti itu. Nah, kenapa angkanya beda? Ada yang 11,4 juta dolar versi suami, istrinya bilang cuma 7,8. Nah, rupanya di harta gono gini yang disengketakan itu ada rumah yang masih dalam KPR. Nah, kalau suaminya bilang ya udah sesuai dengan harga pasar rumah ini, istrinya bilang ini kan masih dalam proses KPR, harus dikurangi dulu dong sisa cicilan KPR-nya. Nah, jadi apa namanya? Misalnya harga rumahnya 1 miliar gitu, cicilan KPR-nya sisa 300 juta. Menurut suaminya 1 M, menurut istrinya tinggal harusnya 700 juta karena dikurangi dulu sisa cicilan. Nah, kemudian investasi juga sama. Nah, dengan penghasilan sebesar itu, pasti istrinya itu juga sudah masuk kategori nasabah prioritas di perbankan, sehingga instrumen investasinya juga relatif lebih advance. Nah, untuk yang lebih advance itu ada namanya back to back. Ya, back to back itu misalnya nasabah setor 1 M, beli government bonds. Nah, dengan back to back, obligasi tersebut dijaminkan ke bank, jadi dijadikan agunan, dia dapat uang. Uang tersebut dia bisa pakai untuk beli obligasi lagi. Jadi misalnya modalnya 1 M, dia dapat pinjaman 500 juta, dia belikan lagi obligasi gitu. Nah, jadinya tercatat di sistem itu 1,5 M sebagai aset, 500 juta itu hutang. Nah, suaminya bilang, oh harusnya 1,5 M dong. Istrinya bilang nggak bisa dong dikurangi hutangnya dong. Karena kan saya jaminkan 1 M dapat 500 juta, hutang saya 500 gitu. Nah, jadi apa namanya? Ada versi seperti itu. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia kalau Bapak Ibu punya obligasi negara, di beberapa bank juga bisa jadi jaminan back to back. Cuman nggak bisa dipakai untuk investment karena bunga pinjaman bank itu sangat besar. Kalau di Singapura agak beda ya. Ya sekarang aja sih bunga memang lagi tinggi, tapi waktu kondisi lagi normal, bunga pinjaman itu murah sekali, mungkin 3-4%. Dan dengan jaminan obligasi kan itu liquid ya. Nah, uang tersebut bisa Anda belikan obligasi luar negeri yang mungkin sama-sama dolar juga kasihnya 7-8%. Jadi dia pinjam dengan modal 1 miliar di charge cuma bunga 3-4%, dia bisa berinvestasi dengan hasil investasi 7-8%. Kenapa? Karena di Singapura itu instrumen investasi practically bisa ke seluruh dunia gitu. Nah, kalau di Indonesia kan masih terbatas. Belum lagi perpajakannya. Nah, sehingga investasi back to back seperti itu di Indonesia belum begitu jalan. Kalau di Singapura itu sudah luar biasa. Nah, di dalam kasus kali ini, setelah dijelaskan seperti tadi, hakimnya menggunakan patokan angka dari istrinya, yaitu 7,8 juta dolar atau 93,6 miliar. Ya, eh, itu sudah termasuk BPJS. Kalau di Singapura itu CPF, ya, CPF-nya juga dihitung saldonya berapa. Nah, selanjutnya yang menjadi titik krusial, kontribusi atau 50-50. Berarti kan adalah ini single income family atau dual income family. Nah, di sini eh, pengadilan melakukan klarifikasi terhadap banyak hal. Versi istrinya, ya sekali lagi kan namanya istrinya menggugat gitu kan. Bapaknya itu, suaminya itu bukan bapak rumah tangga, karena satu, di rumah ada pembantu. Eh, Pembantunya satu, tapi sebelumnya ada dua. Nah, ditanya di pengadilan, kenapa dulu dua jadi satu? Mereka bilang udah lupa, karena kejadian udah lama gitu kan. Kemudian si bapak ini walaupun dibilang di rumah aja, usahanya macam-macam. Kadang ngurusin mie goreng, kadang ngurusin WO, kadang ngajar, kadang ini, kadang itu. Sehingga menjaga anak itu bukan pekerjaan utamanya. Nah, kemudian dia tuh sering bolak-balik ke Malaysia untuk urusan bisnis sama seminarnya. Nah, jadi menurut si istri, bapaknya bukan bapak rumah tangga karena 3 hal tersebut. Kemudian nomor 2, istrinya mengaku, saya ini memang high income gitu. Tapi saya bukan hanya kerja aja, saya juga membiayai semuanya gitu ya. Jadi dia tidak hanya membiayai semua pengeluaran rumah tangga, dia juga mengurus mulai dari belanja bulanan, ya, renovasi rumah, perbaikan alat yang rusak. Tapi di sini bukan dia perbaiki, dia panggil tukang perbaiki gitu. Ya, cari pembantu sampai merencanakan jalan-jalan keluarga.
Jadi apa ngurusinnya rumah tangganya dia, jalan-jalannya dia, semuanya juga dia. Nah, istri juga mengklaim bahwa eh, setiap weekend ya atau sepulang kerja itu juga dia yang ngurusin anak-anak. Jadi di sini istrinya mengaku saya ini selain sebagai orang yang mencari nafkah, dia juga merangkap sebagai istri dan ibu yang mengurus anak-anaknya. Nah, itu dari versi istri. Versi suaminya, dia bilang, oh saya adalah bapak rumah tangga sejati. Kenapa? Karena urusan rumah, mulai dari mengurus rumah, ngatur-ngatur pembantu, bangunin anak waktu dia masih kecil, ganti pampers, istrinya lembur nggak bisa jaga, dia yang jaga, tamannya dia urusin gitu ya. Peralatan rusak juga dia yang ganti gitu. Nah, kemudian dia bilang, betul memang penghasilan istri dia tuh jauh lebih tinggi daripada suami gitu. Tapi karena dia itu mendedikasikan waktu dan usahanya itu untuk menjaga dan membesarkan anak gitu. Sehingga dia tidak punya apa? Tidak punya waktu dan energi yang cukup untuk mengembangkan karir. Dan karena itulah penghasilan dia jauh di bawah istri. Nah, suaminya juga bilang, saya ini punya hubungan baik dari tiga anak itu dengan anak pertama dan ketiga itu dia punya hubungan yang sangat baik sekali gitu. Ini versi suami. Ya, kalau seperti itu kan masing-masing punya versi ya. Diklarifikasilah ke anaknya. Nah, dari tiga anak itu, anak pertama dan anak ketiga di pengadilan juga mendukung bapaknya. Jadi mereka dalam kesaksiannya dia mengatakan bapak ini sayang sama anaknya, ya. Jemput pulang sekolah, ada masalah tempat dia curhat, ketika sakit mereka yang urus, olahraga cedera dia yang urus, hingga mereka masak bersama gitu loh. Jadi kayak ada core memory, ada kenangan-kenangan bersama bapak yang menurut mereka itu cukup baik gitu. Nah, anak kedua sama anak ketiga, ya itu kan per satu sama tiga bilang bapak ini bapak rumah tangga lah. Anak kedua dan ketiga itu juga mengatakan hal yang baik untuk ibunya. Jadi dia bilang memang ibu dia eksekutif, ya. Tapi walaupun eksekutif, dia berusaha keras untuk memberikan perhatian sama quality time ke anaknya, gitu. Ada juga momen-momen kebersamaan di antara mereka yang membuat mereka merasa, oh ini ibu yang benar-benar sayang sama anak. Jadi anak-anaknya itu eh, dibilang berpihak juga tidak sih, tapi mendukung lah bahwa baik bapaknya ataupun ibunya dengan segala plus minusnya itu adalah orang tua yang baik. Nah, kemudian ada juga beberapa kejadian lain yang diungkap di pengadilan. Ya, lebih banyak sih dari versi istri sih. Jadi istrinya bilang waktu anaknya masih kecil, eh, bapaknya sempat dipenjara selama 6 bulan. Cuma nggak disebutkan karena kasus apa sih. Nah, selama 6 bulan itu istrinya yang menjaga ketiga anak dan berbohong kepada anaknya bahwa bapaknya lagi dinas ke luar negeri selama 6 bulan. Seperti itu. Ada juga kejadian lain, ya, suatu ketika si suaminya bawa godson, ya. Godson itu kalau di Indonesia anak angkat gitu. Kan urge gitu. Nah, waktu itu umurnya 18 tahun. Dia ajak anaknya untuk tinggal bersama dengan keluarganya dia, istri sama tiga anaknya. Dia bilang, tolonglah ini anak angkat saya baru umur 18 tahun, finansialnya belum stabil, ya kerja tinggal di sini dulu gitu. Mumpung rumahnya mungkin gede waktu itu kan. Nah, istrinya agak kurang senang gitu. Tapi walaupun kurang senang, mereka tinggal bersama selama 8 tahun. Dan pada selama 8 tahun itu sempat pindah rumah dan anak angkatnya juga ikutan gitu. Dan pada masa 8 tahun itu kan dibilang dia tinggal di sini sampai finansialnya stabil. Tapi ya anaknya juga punya kerja tetap, sudah punya pekerjaan tuh tetap masih di situ. Ya, 8 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya Bapak Ibu. Nah, dengan mempertimbangkan semua fakta dan kesaksian yang disampaikan, pengadilan akhirnya memutuskan, oke, ini dikategorikan sebagai single income family. Artinya yang tidak bekerja dianggap juga berkontribusi, sehingga pendekatannya condong lebih ke 50-50. Ya. Nah, eh, pasangan ya tadi itu dengan pendekatan single income dianggap berkontribusi gitu dan cukup signifikan. Jadi nggak bisa diukur dari uang yang dikontribusikan aja. Karena single income ataupun dual income itu tidak melulu jumlah uang yang dihasilkan. Ya, bisa aja hasilnya sedikit atau on off,
tapi itu tetap dianggap single income gitu. Nah, rasionya adalah 40% suami, 60% istri. Jadi total harta Gunung Gini yang sekitar 93,6 M. Nah, dari harta tersebut kan ada yang sudah atas nama suami, ada yang sudah atas nama istri, ada yang masih joint account gitu. Nah, rumah yang gede itu memang dibeli tahun 97-an. Waktu itu memang si suaminya yang porsi DP-nya agak besar. Waktu itu apa? eh, sebelum suaminya, maksudnya suaminya waktu tahun 97 waktu masih bekerja, itu yang kontribut di awal, baru cicilannya dilanjutin istrinya. Nah, jadi aset-aset yang masih atas nama masing-masing tetap nama masing-masing, yang tetapi kalau rasionya kurang dari 40-60, diminta mereka berdua berembuk gitu. Nah, dari daftar 7,8 juta itu, 3,4 juta itu adalah joint name rumah, 4,2 juta itu tabungan investasi BPJS atas nama istri, kemudian 87.000 itu sekitar itu atas nama suami, itu tabungan sama BPJS. Kalau dikalikan 12.000 ya berarti rumahnya itu 3,4 juta itu hampir 40-an M. Investasi tabungan BPJS-nya istri 4,27 juta itu berarti mungkin sekitar 50 M, 87.000 sekitar 1 miliar gitu. Nah, ini kan nggak 40-60 ya. Kalau dari istri sama suami kan 4,27 juta sama 87.000. Nah, yang joint name ini diminta mereka itu bagaimana baginya lah gitu. Apakah tetap joint name kalau dijual baru 60-40 atau sebagian dari 4,27 juta ini mesti dikasih ke suaminya supaya bobotnya 40%, ya itu nanti suami istri yang nanti bikin kesepakatan bersama. Nah, meskipun putusannya memenangkan suami, si hakimnya mengapresiasi gitu. Meskipun mereka telah berpisah, tapi mereka membesarkan anak dengan baik. Dibuktikan dengan anaknya itu juga mengucapkan hal-hal yang baik tentang orang tuanya, meskipun dalam sengketa di pengadilan gitu. Nah, demikian cerita kali ini. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Apakah putusan ini fair? Kalau ada komentar, bisa disampaikan di kolom komen ya. Demikian, terima kasih. Selamat malam.